Silakan duduk kembali Bapak Ibu ini. Shalom. Bapak Ibu bersuka cita, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim penolong yang lain, ya, yaitu Roh Kudus. Dia akan menyertai kamu. Jadi Roh Kudus diutus sebagai penolong yang lain. Katakan, penolong yang lain. Kita baca ya ayatnya. Jadi masih dalam suasana Pentakosta, Roh Kudus. Jadi saya tergerak untuk membahas ini. Yohanes 14 ayat 16. Saudara, saya yakin, saya rasakan tadi, Roh Kudus ada di sini. Saudara rasakan? Amin. Yohanes 14 ayat 16. 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Semua bilang, penolong yang supaya Ia menyertai kamu berapa lama? Selama-lamanya. Ternyata kita tidak sendiri ya. Jangan takut apapun yang terjadi, ada Roh Kudus menyertai kita. Mau ada perang, mau ada virus, mau ada apa saja. Ya, Menteri Sri Mulyani mengatakan, wah ini nggak tahu ini. Ya, setelah Juni, 1 Juli ada apa ini nggak tahu. Ya, karena pemerintah udah nggak kuat menahan subsidi terus, nggak kuat. Mau ada kenaikan apa saja, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tapi jangan takut, Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Amin. Roh Kudus disebut sebagai penolong yang lain. Berarti sebelumnya sudah ada penolong. Berarti sebelumnya sudah ada apa? Penolong. Karena ini dikirim sebagai penolong yang lain. Berarti sudah ada penolong. Siapa itu? Penolong yang sebelumnya adalah Firman. Penolong kita sekarang lengkap. Firman dan Roh Kudus. Tepuk tangan buat Firman dan Roh Kudus. Jadi sudah ada penolong. Penolongnya siapa? Firman. Ya kan, ada hukum Taurat, ada kitab Nabi, itu penolong. Sekarang Yesus katakan, aku minta kepada Bapa kirim penolong yang lain. Berarti penolong kita sekarang bukan 1, tapi lengkap. 2, Firman dan Roh Kudus. Ini bagaikan 2 sayap. Ya. Ada nyanyian kan? Ku kan terbang tinggi. Apa? Bagai Raja Wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai. Akan ada badai. Ku kan terbang. Badai pasti ada. Pergumulan tetap ada. Tapi kita terbang. Dengan kekuatan sayap. Firman dan Roh Kudus. Kalau cuma firman, ya 1 gini bisa terbang gak? Halo? 1 bisa terbang? Nggak bisa. Sayapnya harus berapa? Penolong yang lain. Sudah ada penolong. Firman, sekarang diberi Roh Kudus. Ya, saya pernah katakan begini ya. Kalau kita hanya firman tanpa Roh Kudus, kita jadi ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang yang hafal firman, saudara. Melontok luar kepala. Bahkan klaim-klaim jubahnya ini ayat-ayat suci. Wah, kita jadi ahli Taurat. Ya, saudaraku, bisa ngerti firman tapi gak bisa melakukan. Ahli Taurat. Bahkan mereka membunuh Yesus. Ya, kalau kita hanya Roh Kudus terus, tanpa firman, kita jadi dukun nanti. Jadi dukun Kristen. Terlalu ngeroh. Dikit-dikit, ayo kita doa supaya tidak ada roh. Ya, listrik padam. Loh, listrik padam bukan roh. Listrik padam ki PLN. Ya, terlalu ngeroh.
Wah, kita doa supaya nanti nggak ada roh ban gembos. Loh, ban gembos kok roh? Ini terlalu ngeroh. Dikit-dikit roh. Ngeroh. Nggak pakai firman, nggak bener. Jadi dukun. Jadi ini harus balance. Firman dan ini kalau kebaktian tanpa khotbah, cuma doa, nanti ada yang jadi dukun di sini. Tapi kalau cuma khotbah dari awal sampai nggak ada doa, wah jadi orang Parisi semua, ahli Taurat, hidup penuh kemunafikan. Tepuk tangan buat firman dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, hanya dengan tuntunan bintang, ya, orang Majus nggak bisa ketemu Yesus. Nggak bisa. Orang Majus nggak bisa sampai ke Yesus. Mereka hanya sampai di istana Herodes. Mereka datang ke istana. Mana raja yang baru lahir? Waduh, Herodes kaget. Nggak punya anak, nggak punya cucu. Kok ada raja baru lahir? Sopo ini? Wah, bludrek langsung. Langsung dia muntap. Langsung keluar gadasnya. Ini Herodes yang satu ini kayak singa. Siapa yang ngelawan dia dibunuh. Termasuk anak kandungnya sendiri. Dan salah satu istrinya. Ya, dia pikir gila ini. Siapa ini? Raja yang dimaksudkan oleh orang-orang Majus. Bawa kado lagi. Ya, siapa ini? Hanya dengan tuntunan bintang, mereka nggak bisa ketemu Yesus. Bintang itu Roh Kudus. Matahari, bulan, bintang. Bapa, Anak, Roh Kudus. Hanya dengan tuntunan Roh Kudus, bintang, nggak bisa ketemu Yesus. Langsung Herodes perintahkan para ahli, selidiki kitab nabi-nabi. Selidiki. Akhirnya ketemu di kitab Nabi Mika. Hai Bethlehem, engkau bukan yang terkecil. Daripadamu lahir seorang gembala. Selidiki kitab nabi berarti firman. Kitab nabi firman. Jadi dengan tuntunan bintang, Roh Kudus, dan firman, mereka berjumpa Yesus. Hari ini saya yakin firman dan Roh Kudus akan menuntun kita berjumpa dengan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus ya. Nah, saya udah berikan tadi, mungkin telat ditunjukkan, gak apa-apa ya. Dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, kita bisa ketemu Yesus. Hanya Roh Kudus tok, gak bisa ketemu Yesus. Firman tok, gak bisa juga. Firman dan Roh Kudus. Dua kekuatan, dua sayap burung raja. Bagikan dua tangan gembala. Tangannya gembala ada dua. Gendong kita, ngangkat kita. Ya, membela kita, firman dan Roh Kudus. Sebab itu, saya hari ini tergerak untuk bicara sedikit tentang Roh Kudus. Ya, saya ingin saudara pulang dari tempat ini, saudara diberkati. Kita baca Yohanes 15 ayat 7, ayat hafalan. Saya harap semua orang Kristen hafal ayat ini. Ada beberapa ayat yang kita nggak perlu lihat, harus hafal luar kepala. Jadi beberapa nyanyian itu diambil dari ayat-ayat Alkitab, itu bagus. Misalnya, hanya dekat Allah saja, apa? Aku tenang. Mazmur kan? Mazmur 42 ayat 2. Nah, nyanyian-nyanyian ini diambil dari ayat. Ajar kami Tuhan, apa? Menghitung hari. Mazmur 91. Jadi semua itu diambil dari ayat-ayat. Bagus. Cara menghafal ayat itu salah satunya dengan menyanyi. Oleh darah anak domba. Wahyu pasal 12. Jadi ayat-ayatnya dibacakan dengan nyanyi. Nah, kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Saya ingin orang Kristen hafal ayat ini. Apa ayatnya? Ayo dibaca. Yohanes 15 ayat 7. Sama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, jadi kita di dalam Yesus, kita di dalam berarti kita nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Yesus. Saya tulis, kamu di dalam aku. Kita di dalam berarti kita nggak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Halo, yang kelihatan siapa? Yesus. Sebentar, satu-satu aja. Yang kelihatan adalah Yesus. Saya berdoa, tetangga saudara melihat Yesus.
di dalam hidup saudara. Teman bisnis kita, teman kantor, teman kuliah, melihat Yesus. Kok nggak ada amin? Saudara dan saya jadi Yesus kecil di dunia ini. Saya pernah besuk salah satu jemaat. Waktu itu, sebelum corona ya, saya ketok pintu, saya bel, yang nginceng itu anak kecil, anaknya, inceng, ditutup. Saya ketok lagi, diinceng lagi, tutup. Ya, kayak orang godain saya begitu. Mau dia masuk ke belakang, dia panggil papanya. Pa, ada tamu. Siapa nak? Yesus katanya. Loh, kaget papanya. Mosok Yesus keluar. Oh alah Pak Sam. Anak saya bilang, tadi tamunya Yesus. Semoga saudara jadi Yesus. Halo amin. Papa saya kalau pindah rumah, tetangga nangis semua. Saya ingat di Mojoarum Gang 1. Depannya itu Pak Sukirno orang pajak. Nah, ini banyak yang lagi bingung teks amnesti PPS. Tanggal 30 terakhir ya. 30 Juni. Ya, cepat harus diurus. Kalau enggak ini bahaya ini. Yang belum dilaporkan. Saya pun juga sedang mengurus untuk Hotel Royal ya. Pembelian Hotel Royal itu juga harus kena pajak. Oke, kalau waktunya bayar, kita bayar. Ya, saudaraku. Papa saya pindah tuh semua tetangga nangis. Dia bilang apa? Pak Tik kok pindah? Pak Tik kok pindah? Kita jadi kayak Yesus. Tetangga sakit, kita yang nganterin ke rumah sakit. Ya semua anak-anak, tetangga-tetangga main di tempat kita. Kita jadi Yesus. Jangan sampai saudara pindah, orang bilang gini, lego setane ngalih. Waduh, kita dianggap setan. Setannya pindah kata. Kita baca lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ada lanjutannya, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saya peragakan. Kalau pendeta Juan Mogi di Jakarta sering pakai peragaan. Saya juga mau pakai peragaan. Firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, firmanku tinggal di dalam kamu. Berarti apa? Yang keluar dari mulut kita adalah firman. Saudara mau lihat hati seseorang, isi hatinya itu lihat dari mulutnya. Isi hatinya itu meluap di mulut. Kalau hatinya itu lagi gak seneng, sebel sama mertua. Kemana-mana yang diceritain siapa? Mertuaku, cerewet. Mertuaku begini, rewel. Dimasain salah, gak dimasain salah. Udah, dia bilang, tak kayak ikonidin ya samplek. Jarno keturun, ikonidin kan ada obat itu. Dosa lagi mertua di ikonidin samplek. Kalau hatinya penuh dengan sinetron Ikatan Cinta, mulutnya keluar apa? Kasihan lu Andin, sama Nino, sama Elsa. Kalau hatinya penuh dengan sinetron Korea, kemana-mana ceritanya apa? Kasihan Mingho ketemu Ming Chen, ketemu Ming sopo manembo. Murid Yesus gak hafal, artis Korea hafal. Kalau hatinya penuh firman, mulutnya keluar apa? Firman. Jikalau kamu, baca lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, yang kelihatan Yesus, dan firmanku di dalam kamu, yang keluar dari mulut kita firman, apa janjinya? Mintalah, belum semua, mintalah, apa saja itu apa? Semua. Rumah termasuk apa saja enggak? Halo, amin? Mungkin ada yang enggak, Pak saya bosan jadi kontraktor. Loh, enak kan kontraktor bangun rumah. Oh itu kalau itu bangun rumah kontraktor insinyur. Saya kontraktor, saben tahun pindah kontrakan. Ada yang bilang, Pak saya udah gak enak Pak tinggal di perumahan mertua indah. Nunut, hari ini minta apa? Mobil termasuk apa saja enggak? Halo, amin? Jodoh termasuk apa saja? Termasuk dong. Ada yang datang, Pak, saya Jonas. Keren, namanya Jones. Bukan Pak, bukan Jones. Jonas, jomblo ngenes. Ya, loh, apa? Iya Pak, teman saya kemana-mana dikejar-kejar cewek.
Kalau saya kemana-mana dikejar-kejar anjing. Kasihan deh lu. Mintalah apa saja. Bilang apa saja. Percaya? Apa saja termasuk hutang lunas gak? Amin. Mintalah apa saja yang kamu, ayo ayatnya, kamu kehendaki, maka kamu akan, siapa yang percaya itu beri tepuk tangan buat Allah kita, amin. Saudaraku, minta apa saja dia akan beri. Kok nggak ada amin? Saya ingat lagu itu ya. Bila dua orang bersehati dan sepakat, apa? Tolong turunkan satu, tolong ya. Bila dua orang bersekumpul dalam namanya, katakan, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Ayo tepuk tangan. Bila dua orang bersehati dan sepakat, katakan, minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji Tuhan, nyanyi, bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Oh, pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Tepuk tangan buat Allah kita, amin. Dua sepakat, minta apa saja. Siapa dua ini? Suami, istri. Ya, bukan dengan suami dengan wanita lain atau istri dengan pria lain, bukan. Saya punya pengalaman, minta apa saja. Ini jauh sebelum ada GSJS. Saya kalau lewat perumahan, ada rumah dijual, istri saya bilang, bagus kok, ayo sembayang, kita beli, dalam nama Yesus. Loh kok gak ada amin? Gak duit-duit, tak beli. Sampai terakhir rumah saya 8. Beli. Belum ada GSJS. Tuhan siapkan saya untuk GSJS. Kalau enggak saya enggak bisa beli hotel. Kalau enggak saya enggak bisa bangun gereja. Halo, amin. Saya sepakat dengan bulan. Iki gak duwe iki. Jadi dulu kalau ada Cipto Junedi memberi seminar beli rumah tanpa uang. Saya ngalami. Gak punya duit. Minta apa saja. Dua orang sepakat, Tuhan beri. Halo, amin. Suami istri ojo gegerai. Sampean gegeran tok gak ono rezeki deh. Gak bisa kaya kalau sampean dua orang sehati, rukun sepakat, Tuhan pasti memberkati. Amin. Ya, saya ingat dulu papa saya sopir bemo. Papa saya nyopir bemo, mama saya kernetnya. Sehati 3 bulan jadi sopir bemo, angkot. Papa saya beli rumah 1. Sopir lain gak bisa. 2 orang sehati. Pekerjaanmu kecil, kalau suami istri sehati, engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Dalam pelayanan juga begitu. Suami istri sehati, mendukung dalam pelayanan. Oh, sukses. Pasti sukses pelayanannya. Ya, hari ini saya ingin sedikit membahas tentang ini. Yohanes 14 dan Yohanes 16. Yesus sedang berbicara mengajar tentang Roh Kudus. Karena ini Roh Kudus, saya nggak boleh keluar dari Roh Kudus, Holy Spirit. Yohanes 14, Yohanes 16, Yesus mengajar tentang Roh Kudus. Nah, Yohanes 15 tadi, Yesus berkata, kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Apa ini? Ini adalah suatu penggabungan yang hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya ulangi. Ini suatu penggabungan. Kamu di dalam aku dan apa saudaraku? Firmanku gabung. Ya, sejak GSJS diberkati, banyak orang mau gabung dengan kita. Pak, saya mau gabung GSJS. Oke, silakan, welcome. Dulu kita dihujat. Dulu kita, waktu saya ngerintis pertama, ini gereja sesat. Gereja kok 1 jam.
Loh, memangnya kenapa? Ada ayatnya. Ya, mengapa kamu tidak dapat berjaga-jaga dengan aku? Berapa lama? 1 jam. Enggak sesat, ada ayatnya. Wah, ini gereja kejar setoran. Duh, kok kejar setoran? Lah, setiap 1 jam kolekte jalan. Kejar setoran. Saya bilang, kita enggak maksa kok. Orang ikut 2-3 kali, kolekte cukup 1 kali. Ikut jam berikutnya, ditarik kolekte bilang, sorry, jam tadi sudah, lewat. Enggak ada paksaan kita. Kejar setoran apa? Orang bilang ini begini. Ya udah biarin. Yang ngoceh seperti ini, sekarang jadi jemaat setia di GSCS. Semua mau gabung dari luar kota, Pak. Saya boleh enggak ikut sinodenya GSCS? Boleh. Ya datang aja, saya bilang. Nanti kita ngobrol. Ya, pakai namanya, saya mau pakai merek GSCS. Enggak apa-apa, kalau mau enggak apa-apa. Ini lagi online ya. Yang mau ikut, telepon Pastor Michael. Telepon saya, nanti kita atur. Enggak masalah. Ya, karena gereja GSCS adalah gerejanya Tuhan. Kok enggak ada amin? Ku tak pandang dari gereja mana. Ayo nyanyi. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku. Katakan, kaulah saudara dan saudari. Kamu di dalam aku, firmanku di dalam kamu. Suatu penggabungan yang hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh siapa? Coba ditampilkan. Hanya bisa dikerjakan oleh tanpa Roh Kudus. Gak mungkin. Ini suatu hal yang mustahil. Suatu hal yang gak iso, Pak. Kita di dalam Tuhan. Caranya apa? Gini loh, bobrok, bejat, jahat. Tuhan maha suci, maha baik. Pernah gak merasa diri saudara jahat? Pernah gak? Duh, aku cek jahat ya. Ambek pembantuku. Pernah gak? Kerasa itu gak? Wah, kalau saudara gak merasa ini, saya khawatir saudara gak punya perasaan. Pernah gak merasa? Duh, aku kok cek jahat sama istriku. Bujuku kok tak gepui. Tak antemi. Gak tak kai duit. Pernah gak merasa, aku cek jahat sama istriku. Sama suamiku. Aku kok jahat sama orang tuaku, sama mertuaku. Kita jahat bisa gabung sama Tuhan yang maha baik. Dia sangat baik. He is so good to you. Katakan. He is so good to me. Jesus is so good. Bagaimana kita yang jahat bisa gabung di dalam dia? Kita yang najis, yang rusak, suka selingkuh, bisa di dalam Tuhan. Yang holy, yang kudus, holy, dia kudus. Suatu hal yang mustahil. Hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Tepuk tangan Roh Kudus. Tepuk tangan Roh Kudus. Saya tahu malam-malam begini saudara bisa datang ke sini. Sudah capek kerja 1 hari. Ini karena Roh Kudus. Jangan bilang saya nggak ada Roh Kudus. Semua sudah penuh dengan Roh Kudus. Sekarang minta Roh Kudus terus menguasai hidup saudara. Menuntun, menyertai. Dan yang terakhir. Kamu di dalam aku di dalam kamu. Apa ini? Ini keintiman. Hanya dengan keintiman, kekristenan kita menghasilkan buah. Suami istri, hubungan intim, hamil, ya pasti punya anak. Kalau nggak ada hubungan intim, gimana punya anak? Ya kan? Orang Kristen yang intim dengan Tuhan, saya yakin, jemaat GSCS Pakuan yang hadir malam ini pasti berbuah. Amin. Ada yang 30 kali buahnya, ada yang berapa katanya berbuah? 60 kali, ada yang berapa? Kenapa saudara nggak minta yang 100? Kapasitas kita bisa 100. Katakan, kapasitas saya bisa, kenapa hanya 30? Kalau 30 berarti 70 bis. Kalau 60 kali berarti 40 miss. Hilang. Saya doakan yang hadir malam ini terima 100.
kali lipat. Katakan yes. Ya. Pak, kok ada 30, 60, 100? Itu tergantung dari kesuburan tanah hati kita. Siramilah tanah hatiku yang kering ini. Nyanyi. Agar cintamu bersemi di hatiku. Tergantung dari kesuburan. Minta Roh Kudus menyirami kita. Dengan hujan. Dengan hujan. Kita disirami. Hati kita subur, berkatnya 100. Saya doakan, semua bilang, Pak, saya berbuah 100, Pak. Bukan 30 lagi, Pak. Bukan 60, Pak. Tapi berapa? 100. Bilang, 100 kali. Amin. Itu kapasitas kita. Nah, saudara, Yesus pernah memberi perumpamaan benih yang jatuh di tanah. Yang pertama, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Ini saya beri nama, ini namanya Kristen pinggiran. Bilang, Kristen apa? Di pinggir jalan berarti antara jalan dengan trotoar. Ya, di pinggir jalan. Ya mungkin di trotoarnya jatuhnya benih ini. Ya. Jangan jadi Kristen pinggiran. Saya ingat contohnya Kristen pinggiran itu Eutikus. Waktu Paulus khotbah terlalu lama, Eutikus ngantuk. Dia duduk di pinggir jendela. Kristen pinggiran. Karena ngantuk kelamaan khotbahnya jungkel dia. Jelungup. Ya. Saudara-saudaraku. Saya pernah katakan kita orang tinggal di Pulau Jawa harus bangga dengan bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa ini hebat. Bener. Kalau saudara jatuh, bahasa Inggrisnya apa? Jatuh itu bahasa Inggrisnya apa? Loh, bahasa Inggrisnya jatuh apa? Fall down, jatuh. Tapi kalau bahasa Jawa bisa banyak. Kalau jatuh ke belakang namanya apa? Geblak, saudaraku. Kalau jatuh ke depan namanya jungkel. Tepuk tangan buat bahasa Jawa lu. Bahasa Jawa itu hebat. Kalau jatuhnya gelundung lu. Banyak, bahasa Inggris gak ada, cuma satu, fall down. Jadi saya pernah katakan, orang Jawa harus bangga dengan bahasa Jawa. Gak ono sing kayak bahasa Jawa. Orang Indonesia harus bangga dengan Indonesia. Saya bilang sama teman saya, oh aku bangga. Indonesia murah, 3.000 bisa kenyang. Pagi-pagi makan pecel, di jalan-jalan 3.000 warak. Teman saya nambahi, Pak di Indonesia 3.000 bisa kenyang untuk selama-lamanya. Loh kok iso? 3.000 beli degan satu, minuman airnya, manganan dagingnya, batoknya kayak ngemis. 3.000 warak selamanya. Loh, Indonesia ki hebat. Tepuk tangan buat Indonesia. Amin. Loh, sampai mana tadi lupa. Kara-karan jungkel jelungup. Etikus. Kristen ping. Ini orang Kristen yang gak konsen. Satu telinga dengar khotbah, satu telinga dengar dangdut. Satu telinga dengar khotbah, satu telinga dengar gosip. Hati-hati. Kadang-kadang tengah firman disampaikan, sebelah saudara njawil saudara. Iki kok mulene mangan nang jiwok ta. Kodang gentong ya, gentong. Pas dia ngomong, ini firman untuk dia. Waduh, eman. Ya, ada lagi. Firman mestinya untuk dia. Tiba-tiba maaf, bapak ini keluar kencing. Waduh, khotbah ini mestinya untuk dia ini. Saya itu khotbah ini ngerasa. Bukan saya tepak nol. Begitu dia berdiri jalan, Roh Kudus bilang, ini untuk dia ini. Loh, pergi. Saya itu kalau bisa ya, saudara waktu firman ini harus konsentrasi. Ya, yang kedua, benih ini jatuh di tanah berbatu-batu. Ya, tumbuh, tapi cuma sebentar. Muncul satu batang, ini mirip tauge. Saya beri nama yang kedua, Kristen tauge. Kristen apa? Hanya tumbuh sebentar, lalu layu mati. Kenapa? Tanahnya tipis. Saya ingin firman yang kita dengar hari ini
masuk sampai ke dalam. Katakan yes. Firman ini harus sampai, jangan sampai tanah hati kita tipis. Masuknya cuma sedikit. Harus nyampe ke dalam. Ingat Ibrani 4 ayat 12. Coba ditampilkan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan itu hidup dan kuat. Coba Ibrani 4:12. Kita baca. Sebab firman Allah hidup dan lebih tajam dari pedang bermata dua, artinya apa? Maju kena, mundur kena. Yang dengar kena, yang khotbah kena. Kadang-kadang saya nangis dengar khotbah yang saya sampaikan ini. Ya. Bermata dua artinya ke bawah tajam, ke atas juga tajam. Bermata dua. Seringkali tajamnya hanya ke bawah. Untuk orang yang di atas, tumpul. Ngerti ya maksud saya? Kalau kita dengar firman, kita terbuka hati kita, firman melembutkan. Tapi kalau kita menolak, firman itu membuat hati kita makin keras. Firaun setiap pagi dengar pendeta Musa khotbah. Hatinya makin keras. Itu orang ke gereja itu dua macam. Ada yang tambah baik, ada yang nang gereja tambah jahat. Karena firman pedang bermata, ada yang hatinya makin lembut, ada yang dengar firman hatinya makin keras. Karena menolak. Khotbah pendeta, gak mungkin. Bujuk pendeta ini. Hati-hati loh. Pedang bermata dua. Lanjut. Coba firman Tuhan hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Lalu baca. Menusuk amat dalam. Firman ini harus sampai ke dalam. Saudara tahu nggak? 95% hidup kita itu dikuasai oleh pikiran yang paling dalam. Orang bilang ini alam bawah sadar. Kita ke toilet, pagi bangun, ke kamar mandi, sikat gigi. Itu dikuasai oleh pikiran yang paling dalam. Memori di alam bawah sadar. Jangan jadi Kristen tauge. Katakan amin. Yang cuma tumbuh dikit, mati. Tauge itu nggak bisa berbuah. Tauge itu enaknya untuk kue tiaw. Yang ketiga. Benih itu jatuh di semak duri. Jangan jadi Kristen kaktus. Katakan, jangan jadi Kristen apa? Yang pertama, jangan jadi Kristen pinggiran. Dua, jangan jadi Kristen tauge. Tumbuh dikit, hilang. Ya, karena nggak mendalam. Tipis tanah. Yang ketiga, jangan jadi Kristen kaktus. Kemarin waktu anak-anak muda retreat ya, di Batu, di YWI. Saya diajak oleh ipar saya ini, Pak Herman, mertua saya Bu Indra. Pergi di Batu itu saya nggak pernah tahu ada satu tempat jualan kaktus. Ratusan kaktus, modelnya bagus-bagus, murah-murah lagi, 15.000. Tak pikir ratusan ribu. 8.000, orang dari mobil plat B, Jakarta, plat D, Bandung, keleleran di situ. Plat H, Semarang. Banyak, saya orang sering ke Batu aja nggak pernah tahu tempat itu. Lalu saya dengar ada yang ngomong gini, ya, tahu nggak kaktus ini kalau disimpan di rumah itu bikin suami istri bertengkar. Jadi jangan beli, ya. Nanti suami istri itu sok geger terus gara-gara kaktus. Lalu ada yang jawab, saya dengar begini, aku lo gak ada kaktus pendino yo gegeran mbak bujuku. Jadi ternyata gegeran itu bukan karena apa? Kaktus. Memang wayai gegeran. Tukaran. Itu suami istri ini ya. Gak gampang. Saya kalau ngingetkan anak-anak yang mau konseling ya. Orang kawin gak gampang loh. Kawin harus bawa sangu. Apa Pak sangu nih? Mas lantakan deposito. Kalau ada alhamdulillah puji Tuhan. Tapi orang kawin sangunya satu. Kamu harus siap untuk disakiti. Siap untuk apa? Biasanya kalau saya sudah ngomong gini, dari guyu langsung pucat mukanya. Siap disakiti. Ya, oke. Saya nggak nyampaikan ini, tapi ini konseling. Yang terakhir, jadilah tanah yang baik. Tanah yang apa? Baik. Nah,
Duri itu tadi apa? Kaktus itu. Duri ini adalah kekhawatiran. Nanti kita tutup dengan lagu itu. Jangan kamu khawatir. Duri ini kekhawatiran. Hidup ini seringkali dikuasai oleh Saya lihat banyak orang tua khawatir karena hari-hari ini musim pendaftaran sekolah. Pak, ya opo aku gak khawatir pak. Opo? Satu masuk SMP, satu masuk SMA, satu masuk kuliah. Barengan pak, telu-telu. Aduh pak, saya bilang jangan khawatir. Tuhan pelihara anak-anak kita. Pasti bisa sekolah. Gitu ya pak? Iya. Kalau kamu khawatir jadi Kristen kaktus. Jadi Kristen apa? Kaktus. Saya pendeta, saya nggak boleh khawatir. Mulai Juni, Grand City sewanya dinaikkan. Ya, wah saya bilang sama Grand City, jangan dinaikkan tolong. Pak, nggak bisa. Ya, kan masih corona, coronanya wis entek aja. Saya akan minta harga corona. Gak ada coronanya. Juni harus naik. Ya sudah. Kita sewa lagi lantai 3 untuk sekolah minggu. Sunday school. Ya. Bayar lagi. Saya bilang gak apa-apa. Gak usah khawatir. Tuhan pasti menyediakan. Wijaya Kusuma saya bangun. Tadinya insinyurnya bilang habis 700 juta. Sampai hari ini saya hitung. Saya udah keluar uang 2 miliar. Kurang lebih. 2 miliar untuk membangun ini. Minta ini gak kroso, minta ini. Duit ini ngalir. Saya bilang gak apa-apa wis. Untuk gereja berapapun saya bayar. Saya gak khawatir. Kenapa? Kalau saya khawatir, saya jadi pendeta kaktus. Wah bahaya. Saya harap saudara hari ini, pemain musik naik. Jangan hidup dalam kekuatan. Saya tahu Pastor Michael, Pastor Selin juga khawatir. Nggak tahu ini bisa diperpanjang nggak di sini. Pernah ngobrol, Pak, ya apa Pak? Sembayang, ajak khawatir. Pak Kuat ini, GSJS ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaanmu kok. Ajak khawatir, serakno Tuhan. Ya wis aku gak khawatir. Percaya, Tuhan memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin.